Belakang Perang Batak. Belanda datang ke Sumatera pada tahun 1824, didasari oleh adanya perjanjian Belanda-Inggris yang berisi bahwa Inggris menyerahkan seluruh wilayah jajahan di Sumatera kepada Belanda. Sejak Belanda mencengkram kekuasaan di Sumatera, sejak saat itu pula kehidupan masyarakat ditentukan oleh keadaan politik yang terjadi di negara Belanda dan Eropa. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Belanda semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, sedangkan rakyat di wilayahnya dikuasai mengalami penderitaan yang cukup hebat karena harus menanggung kebijakan yang menyengsarakan. Selain melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan, Belanda juga melakukan politik Marx yang mendukung kegiatan. Kedua hal tersebut dilakukan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Pada masa itu, masyarakat Batak masih belum memiliki agama resmi, tapi mereka masih mempertahankan dan menghormati kepercayaan para leluhur terdahulu, yaitu Pamalim. Pamalim merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Pemimpin Batak saat ini ialah Sisingamangaraja ke-12 dan karena dia mengetahui adanya niat terselubung yang disisipkan dalam penyebaran agama Kristen oleh Belanda, maka ia melakukan tindakan preventif agar para RMJ memiliki batasan ruang untuk melakukan penyebaran agama di sana. Pertama kali penyebaran agama Kristen di tanah Batak dilakukan oleh misionaris Belanda bernama Dr. N. van der Tuk pada tahun 1849. Wilayah Batak. Daerah Batak ini terletak di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Batak merupakan sebuah daerah yang tentram dan damai karena terhindar dari pertentangan dan pertegangan serta memiliki pemimpin yang dipercaya oleh seluruh rakyatnya. Tokoh yang terlibat dalam Perang Batak. 1. Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 merupakan raja yang memimpin Batak pada masa itu. Nama aslinya adalah Patun Besar Ompu Pulo Batu, yang merupakan anak dari Sisingamangaraja ke-11 dan istrinya Bolu Situmorang. Sisingamangaraja ke-12 lahir di Bakara, Batak, Sumatera Utara, 17 Juni 1849. Naik tahta di usia 19 tahun karena sang ayah wafat pada tahun 1879. Yang kedua adalah Van Daylen. Lahir di Makassar 29 Maret 1869 dan meninggal Februari 1930 pada usia 66 tahun. Yang ketiga adalah Kapten Hans Cherstoffel. Lahir pada tahun 1621 dan meninggal pada 17 Agustus 1676. Yang keempat adalah Dr. N. van der Tuk yang lahir 24 Oktober 1824 dan meninggal di Surabaya 17 Agustus 1894. Yang kelima adalah Pendeta Non Manson yang lahir Februari 1824. Penyebab terjadinya Perang Batak. Sebab umum Perang Batak adanya tentangan Raja Batak Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, animisme dan dinamisme atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. 2. Adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zeding untuk menguasai daerah Tapanuli. Alasan yang digunakan untuk Belanda untuk menindas perjuangan Nadri dan pemimpin-pemimpin Aceh hanya melarikan diri ke daerah Tapanuli. Sebab khusus Perang Batak. 1. Penolakan Raja Sisingamaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. 2. Kebijakan Belanda di Nusantara juga berlaku juga di Tapanuli, membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya karena diberlakukannya politik liberal yang membebaskan kepada para penguasa Eropa untuk dapat menyewa tanah penduduk pribumi. Dan dalam pelaksanaannya banyak penduduk pribumi yang dipaksa
untuk menyewakan tanahnya dengan harga murah. Untuk itu Sisingamaraja mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Jalannya Perang Batak. Sampai abad ke-18, hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamaraja 12 yang masih muda. Pada tahun 1877, para misionaris Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamaraja 12. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak banyak menyerang markas Sisingamaraja 12 di Bangkarat, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Raja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nommensen. Namun kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamaraja 12 yang kemudian mengumumkan pula perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bana. Pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan Sisingamaraja 12 kembali menyerang Belanda. Seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Lobuk Talu. Namun Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang sehingga Lobuk Talu dapat direbut kembali. Pada tanggal 4 September 1889, hutan Paong diduduki oleh Belanda. Pasukan Batak terpaksa ditarik mundur ke Pesingguran. Pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak sehingga ketika tiba di Tamba terjadi pertarungan sengit. Tahun 1907, di pinggir kali Sibulon di suatu desa yang namanya Si Onum Hudon di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang gugurlah Sisingamaraja 12 oleh peluru Marsuse. Belanda pimpinan Kapten Christoffel Sisingamaraja 12 gugur bersama dua putranya, Patutan Nagari dan Patutan Anggi serta putrinya Lopian. Pengikut-pengikutnya berpencar dan berusaha terus mengadakan perlawanan, sedangkan keluarga Sisingamaraja 12 yang masih hidup ditawan, dihina dan dinista. Mereka pun ikut menjadi korban perjuangan. Gugurnya Sisingamaraja 12 merupakan pertanda jatuhnya tanah Batak ke tangan Belanda. Akhir Perang Batak. Yang awalnya pasukan Sisingamaraja masih melakukan perlawanan, namun tahun 1900 kekuatan Sisingamaraja semakin surut, sehingga perlawanan tidak dikerahkan untuk melakukan penyerangan sebanyak mungkin, melainkan mempertahankan diri dari serangan lawan. Selain penduduk daerah Dairi dan Pak masih setia kepada mereka. Dengan terdesaknya pasukan Sisingamaraja, mereka terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri. Tahun 1907, pengembukan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pasukan Sisingamaraja dilakukan secara intensif, yang dipimpin oleh Hans Christoffel dimulai menelusuri jejak Sisingamaraja oleh Belanda. Namun mereka gagal menangkap Sisingamaraja dan anak istri Sisingamaraja ditawan oleh Belanda. 4 Juni 1907, pihak Belanda mengetahui bahwa Sisingamaraja berada di Penegen dan Bululage, dan mereka melakukan penggerebekan melalui Huta Angons yang tak jauh dari Panguhon. Ternyata Sisingamaraja telah meninggalkan tempat itu sebelum mereka datang. Dalam peristiwa tersebut, Sisingamaraja tertebak oleh Belanda, sehingga pada saat itu Sisingamaraja mati terbunuh di tempat. Dengan gugurnya Sisingamaraja, maka seluruh daerah Batak menjadi milik Belanda. Sejak saat itu kerja rodi diadakan. Ini merajalela struktur tradisional masyarakat
makin lama semakin runtuh. Dampak perang. Orang Batak banyak terbunuh dan banyak kerugian yang ditimbulkan. Rumah-rumah hancur, dibakar. Agama Kristen saat itu merajalela tanpa ada halangan dari pihak manapun, sedangkan pihak Belanda mengalami kebangkrutan dana yang disebabkan karena saat bersama Belanda juga menghadapi Aceh yang kuat sehingga didatangkan pasukan-pasukan dari luar yang dibayar mahal. Bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. B. Bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. C. Bidang sosial, tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelum